Semuanya, apa kabar? Baik kan semuanya? Jadi pada hari ini kami akan membahas tentang perundungan yang sering terjadi pada lingkungan sekolah. Sebelum mulai, kami akan menjelaskan secara singkat apa itu arti dari perundungan di lingkungan sekolah. Perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan secara individu atau kelompok yang melibatkan masalah fisik, verbal, atau sosial yang menimbulkan kerugian atau permasalahan. Baik, setelah mengetahui pengertian dari perundungan, perlu kita ketahui ada 4 jenis perundungan. Yang pertama ada perundungan secara kata-kata dan dapat dilakukan dengan meledek korban. Call me an idiot. You're an idiot. What'd you say? You're an idiot. You're an idiot. You're ugly. That hurts my feelings. Yeah, like I care. I'm gonna get you in trouble. Sure, short stuff. I'm taller than you. Shut up. You call me an idiot one more time and I will windmill kick your face. Like I care. Like you could do anything in those clothes. These clothes are freaking awesome, okay? Sure, plaid and sweater vest. Oh, you have eyes. You can see. Stop being mean. I hate your face. Stop being mean. I hate blonde people. All right, give her a big... Yang kedua, perundungan secara fisik yang dilakukan dengan menyerang korban. Perundungan secara sosial yaitu dilakukan dengan menyebarkan hoaks kepada teman-teman korban yang membuat korban merasa dikucilkan. Selanjutnya yang terakhir ada cyberbullying yang dilakukan dengan membuat akun anonim dan menjajaki korban di media sosial. Kita akan lanjut ke 4 dampak, mengatasi dan cara menghindarinya. Jadi empat dampak perundungan yaitu yang pertama ada secara psikologis, gangguan tidur, trauma, gangguan depresi, dan penurunan harga diri, dan juga mungkin korban juga mengalami trauma yang berkepanjangan karena akibat dari bullying. Masalah kesehatan seperti sakit kepala, gangguan makan atau susah tidur adalah salah satu dampak dari gangguan fisik. Selanjutnya ada akademik, yaitu penurunan akademik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat kerja. Dapat berupa penurunan absensi yang terjadi di lingkungan kerja maupun di sekolah. Selanjutnya ada sosialisasi, yaitu dapat berupa penurunan hubungan ataupun misalnya interaksi antar sesama manusia. Sekarang ada 4 cara mengatasi perundungan. Yang pertama secara edukasi dan kesadaran, menjadikan kesadaran tentang perundungan dan damai kepada masyarakat dalam program pendidikan dan komunitas. Identifikasi dan mengatasi kasus secara cepat setelah ada kasus yang ditemukan. Selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah dengan mendukung korban baik secara emosional maupun dalam sumber daya. Selanjutnya kebijakan dan hukuman, memberikan kebijakan yang jelas terhadap perundungan dan memberikan hukuman kepada pelaku. Dapat saran untuk menghindari perundungan yaitu 1. Edukasi. Kita harus mengedukasi diri kita sendiri dan orang lain agar orang lain dan diri kita sendiri tidak melakukan perundungan. 2. Ada komunikasi. Kita menjalin komunikasi dengan korban atau anak yang menjadi korban perundungan serta komunitas sekitar lingkungannya. Selanjutnya ada sosialisasi positif, yaitu melibatkan korban kepada sosialisasi yang positif. Selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah melaporkan jika melihat ada perundungan di lingkungan sekolah kepada pihak yang berwenang atau berwajib. Kesimpulannya adalah perundungan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyakiti, melukai korban yang dalam posisi yang lemah, baik secara fisik maupun psikis.